Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMA Negeri 3 Cimahi ya. Masih semangat? Semangat ya? Semangat. Semangat. Yoi. Semangat. Ini bahasan terakhir ya. Kita bahas yang terakhir ini tentang penalaran. Jadi kalau penalaran itu ya ditalar aja ya. Kita jadi emang nggak ada rumus yang bakunya gitu ya. Jadi gimana cara sering kita berlatih? Ya insya Allah lebih memudahkan nanti untuk pengerjaannya ya. Oke, sebelum mulai mungkin tadi juga udah berdoa ya, tapi kita doa lagi aja nggak apa-apa ya. Kita doa lagi semoga lancar hari ini, ditutup dengan penalaran ya. Mudah-mudahan langkah kalian semua untuk menuju UTBK nanti menjadi lebih lancar. Lulus semuanya nanti ya di pilihan yang akan kalian pilih nanti ya. Kita doakan juga adik-adik kita, saudara-saudara kita, kakak kita, ibu-ibu kita, guru semua kita yang sakit semoga disembuhkan dan kita yang sehat semoga terus disehatkan ya. Oke, berdoa menurut agama dan dengan cara yang diajarkan masing-masing di tempat masing-masing dimulai. Selesai. Nah, Jolnah Dewanya, penalaran umum ya. Penalaran umum ini teksnya panjang ya, mungkin kayak pemahaman bacaan dan menulis ya, jadi banyak teksnya. Untuk mensiasati soal-soal yang panjang teksnya, kita bisa langsung fokus ke pertanyaannya sebetulnya ya. Oke, kita nomor 1 nih, di sini ada penalaran umum ya. Bacaan 1 sampai nomor 4 ini mengikuti teks yang ada. Soal yang nomor 1 gini katanya. Berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benarnya. Jadi di sini kan ada gunung berapi ya, si teksnya itu. Gunung berapi merupakan salah satu objek alam yang mengagumkan namun menyimpan kekuatan berapi-api ya. Di dalam gunung berapi menyimpan berbagai material seperti batuan cair, puing-puing dan gas yang dapat dipancarkan kapanpun ya semau dia. Ya, tentu atas izin Allah ya. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Cirinya itu. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Nah, biasanya kalau udah ada monyet-monyet itu pada turun gunung, itu biasanya ya salah satu, mudah-mudahan enggak ya, salah satu ciri gunung akan meletus gitu. Beberapa gunung berapi yang tercatat berbagahnya adalah Gunung Agung, Gunung Papandayan, Gunung Kelud, Gunung Sinabung, Gunung Krakatau, dan Gunung Merapi. Nah, coba kita lihat ya pernyataan yang benar di antara pernyataan yang nomor 1, gini katanya. A, katanya ya, Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Betul apa salah? Disebutkan bahwa ciri yang akan meletus itu katanya mata airnya kering. Nah, tapi di sini di teks yang kalian, mana teksnya ini soal ya? Teks yang kalian baca itu, yang kalian pegang itu tidak menyebutkan bahwa Gunung Agung akan meletus, katanya gitu. Yang B, pernyataannya Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Ya semua gunung juga kan kalau meletus mengeluarkan lava berbahaya ya, nggak hanya Gunung Agung. Dan di sini pun tidak ada catatan bahwa Gunung Agung meletus gitu ya. C, Gunung Agung berbahaya bagi lingkungan sekitar. Oh, ini lebih parah ya. Masa gunung nggak ngapa-ngapain berbahaya ya? Yang berbahaya itu kan letusannya ya, bukan gunungnya. Salah juga. D, Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Suhu yang lebih tinggi itu kalau mau meletus ya. Kalau nggak akan meletus mah ya suhunya sama-sama aja ya. Nah, salah juga ya. Yang E, Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Nah, karena Gunung Agung itu bagian dari bagian dari gunung api ya. Karena Gunung Agung itu adalah gunung, ini kalimat bakunya gunung berapi atau gunung api ya, kalau nggak salah gunung api ya. Gunung api itu katanya mempunyai material yang bahaya katanya kalau dikeluarkan. Nah, artinya semua gunung berapi itu mempunyai material bahaya termasuk Gunung Agung. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 1 adalah yang E. Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Kalau gunung berapi yang lain ya sama ya. Gitu. Jawabannya 1 itu E.
Gitu. Ya, jadi kita nggak usah panjang-panjang dulu baca aja ya. Nanti soal nomor 2 ada pertanyaan baca lagi gitu kan, jadi menghambur-hambur waktu ya. Nomor 2, berdasarkan paragraf 1. Nah, berarti kita fokus ke paragraf 1. Jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, maka lingkungan sekitarnya berada dalam keadaan aman, katanya. Ternyata pada letusan tahun 1961, gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, sebetulnya kita nggak usah lihat lagi paragraf 1 ya, soalnya sudah diulang di soal katanya. Jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, katanya, dan sebagainya, lingkungan sekitar aman, katanya. Dan ternyata tahun 1961 ada letusan tapi tidak mengeluarkan lava dan sebagainya. Berarti kesimpulannya yang A kita lihat. Lingkungan berada dalam keadaan aman. Betul? Iya, betul ya. Yang nomor 2, sudah itu jawabannya. Kan tadi, kalau seandainya gunung berapi tidak mengeluarkan apa-apa, lingkungannya aman. Dan ternyata emang tidak mengeluarkan. Ya udah aman. Kenapa B salah? Ya B mah kebalikan, lingkungan berada dalam kondisi tidak aman. Ya salah. C, lingkungan dalam keadaan kondisi berbahaya. Ya sarwa baik B ya, berarti arti tidak aman, ya salah juga. Yang D, gunung berapi mengeluarkan lava, batu. Kan tadi cenah tidak mengeluarkan apapun ya, berarti salah juga. Jika lingkungan sekitar dalam keadaan aman, maka gunung berapi tidak mengeluarkan lava. Oh hebat gunungnya menyesuaikan dengan lingkungannya, salah juga ya. Jadi ini tidak seperti soal yang lainnya yang panjang belum tentu benar ya. Jadi yang benar ya sesuai dengan teks jawabannya A. 3. Berdasarkan pada gambar 1, ya ini ada gambar mana gambarnya? Gambar grafik ya, digambarkan dulu mungkin grafiknya. Nah, ada gambarnya udah muncul belum? Belum. Nah, ini gambar bukan ya? Bukan gambar. Nah, tuh ada gambar tuh. Gambar sepatong. Kurang ke kanan, Mas. Iya. Lagi. Nah. Oh sudah. Oke. Kita gambar aja ya, nggak apa-apa ya, lebih jelas ya. Di sini ada skala ya, 5, 4, 3, 2, 1, 0 katanya ya. Oh, itu udah ada ya. Ini mah aja ngerjain ya. Nah, lihat katanya ya. Gunung berapi menunjukkan VEI kedua tertinggi terjadi pada tahun berapa katanya? Kedua tertinggi. Ini gunung berapi katanya yang paling tinggi itu ada di tahun 2010 kan kelihatan ya di situ ya. 2010 puncak paling tinggi yaitu di nomor 4 katanya dia. Si skala VEI-nya. Apa VEI teh? VEI teh Volcanic Explosivity Index ya. Jadi skalanya kekuatannya 4 tahun 2010 gitu. Nah, tertinggi kedua terjadi pada tahun berapa? Coba lihat di situ ada grafik yang lebih tinggi dari yang lain, tapi tidak lebih tinggi dari 2010, yaitu grafik nomor pada tahun 1930 dan 1991. Yes, hebat. Betul ya. Tertinggi kedua ya. Jadi tertinggi kedua setelah 2010. Kok jawabannya 2? Kan mintanya tertinggi kedua. Harusnya kan 1 doang tertinggi kedua. Ranking 2-nya kan harusnya 1 ya. Kenapa jawabannya 2? Kan ada 2. Karena skalanya sama. Dia di 3, artinya dia mempunyai nilai yang sama ya, skala 3, yaitu tahun 30 dan tahun 61 ya. Jadi jawaban nomor 3 itu C ya. Ini langsung aja jawabannya. Enak sekali kalau ngajarin gini mah. Nggak banyak rumus ya, tapi harus hati-hati di sini ya. Nomor 4. Nah, berdasarkan gambar lagi katanya ya. Gambar lagi Mas. Nah, gambar lagi katanya ya. Hal yang mungkin, katanya gitu ya, hal yang paling mungkin terjadi jika setelah 2010 Gunung Merapi akan meletus pada VEI berapa katanya. Dilihat dari grafik sini ya, dari grafik ini, polanya setelah mencapai yang VEI yang tinggi ya di tahun 1930, skalanya 3. Terus dia turun kemana dia skalanya? Skala turun ke 2, 2, turun lagi ya. Terus naik lagi 3, habis naik, turun lagi, 2 lagi. Tahun 2010 naik, 4.
Nah, kira-kira nih, kalau meletus lagi ya, mudah-mudahan jangan ya. Tapi kalau meletus lagi, VI-nya berapa kira-kira? Diprediksi. Ini berdasarkan prediksi grafik, jadi yang sering munculnya. Setelah puncak, itu dia biasanya di angka berapa tuh? Skalanya tuh? Di angka 2. Ya, 1930 naik ke 3, 2, 2, 2, 2, pernah turun, naik lagi 3, habis naik 2, 2, 2, 2 lagi. 2010 naik ke 4, berarti kemungkinannya berapa dia? Stabil lagi di angka 2. Jadi itulah rata-rata sebetulnya ya. Yang poin skala VI 2 itu adalah rata-rata si letusannya itu ada di skala di angka 2. Jadi pas udah naik, dia seringnya itu di skala 2. Jadi nomor 4, VI-nya akan sebesar 2. Itu ya, nomor 4, A, jadi ya, gitu. Jadi kalian kalau nanti kalau ngerjain soal TPS ya, pilihin aja soal-soal yang sekiranya kalian kuasai dulu ya. Jangan ngutek di soal yang susah ya, karena waktunya terbatas. Jadi pilih aja soal yang menurut kalian gampang dulu ya. 4 itu A ya, VI-nya di 2. Di nomor 5, wah ini teksnya lebih panjang ini. Ini ada industri menakar daya tahan industri kulit tanah air ya. Industri kulit tanah air katanya. Panjang ya. Ini baca aja ya. Nah, kita langsung fokus ke soal aja. Seperti biasa. Begitu pula bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Fokusnya ke soal aja dulu, baru lihat si teksnya kalau dibutuhkan. Berdasarkan paragraf 1 ya, nomor 5 ini ya. Nomor 5, berdasarkan paragraf 1 katanya, semua usaha mikro mengalami peningkatan. Sebagian industri kulit adalah usaha mikro. Tuh, sebetulnya kita nggak usah lagi paragraf 1, karena sudah diulang di teks. Tapi kalau belum diulang, ya baca lagi ya paragraf 1. Semua usaha mikro meningkat. Ada kalimat semua. Ya, kalau dalam penalaran atau TPS, kata-kata semua, kata-kata ada, kata-kata beberapa itu sangat berpengaruh. Kalau dia ngomong semua, berarti tanpa kecuali. Semua usaha mikro, katanya. Di nomor 5 itu. Semua usaha mikro naik, katanya. Kesimpulannya tuh, mengalami peningkatan. Sebagian industri kulit, usaha mikro, katanya. Nah, ini sebagian, artinya beberapa. Sebagian industri kulit, ini kulit apa ya? Nggak tahu ya. Sebagian industri kulit mengalami, sebagian industri kulit adalah usaha mikro, katanya gitu. Berarti kesimpulannya apa? Kita lihat yang A. Sebagian industri kulit tidak meningkat. Loh, katanya semua usaha mikro itu naik. Semua artinya mau usaha kulit, mau usaha tulang, ya semuanya naik dia ya. Nah ini sebagian industri kulit itu mikro. Ya. Nomor B. Sebagian usaha mikro tidak meningkat. Kan semua. Nggak ada terkecuali ya, berarti semuanya naik. C. Sebagian industri kulit meningkat. Nah, sebagian industri kulit meningkat. Ya, itu jawabannya. Kenapa? Karena sebagian industri kulit itu mikro. Jadi artinya ada juga industri kulit yang makro. Tapi yang mikro naik. Artinya sebagian industri kulit itu naik. Yang mana yang naik? Yang mikro. Oh iya. Sebentar ya. Udah ini? Ada yang mau moto? Enggak ya. Kakak hapus dulu ya papan tulisnya. Bentar. Sudah? Ya, sudah bersih ya. Lanjut ke nomor 6. Tadi ada pertanyaan? Ya, jadi dalam soal-soal TPS penalaran ya, kata ada, semua, beberapa itu sangat berpengaruh banget ya. Kalau semua berarti tanpa terkecuali. Kalau beberapa berarti sebagian, kalau ada berarti ya sebagian kecil ada ya. Nomor 6 kita ralat ya. Nanti yang udah mengisi di TO nomor 6 kita ralat itu soalnya karena tidak relevan dengan apa yang ada di paragraf ya, nomor 6 itu. Jadi kita langsung ke nomor 7. 7. Berdasarkan paragraf 2.
Nah, Indonesia berada di urutan keempat negara pengekspor kulit. 7, 7. Nah, 7. 6. Nah, 7 tuh. Ya, berdasarkan paragraf 2, Indonesia berada di urutan keempat pengekspor kulit. Sedangkan Vietnam berada pada urutan kita lihat paragraf 2 ya. Paragraf 2 di kalimat yang terakhir. Nah, katanya gini. Sepanjang 2013 sampai 2017 ya di teks, pertumbuhan rata-rata ekspor Indonesia berada di urutan keempat dunia sesudah, katanya apa aja tuh? Sesudah Kamboja, urutannya tuh sesudah Kamboja, Vietnam, kemudian Jerman. Nah, baru Indonesia gitu. Nah, artinya pertanyaannya dia apa? Vietnam urutan keberapa? Udah kelihatannya urutannya keberapa dia? Vietnam itu urutan ke-2. Iya. Sip ya. Urutan kedua. Ya, itu nomor 7. Jadi urutan-urutan ngomong di teks itu sangat berpengaruh ya. Nah, nomor 8 katanya. Nomor 8 ini ada grafik lagi nih. Katanya penurunan jumlah industri kulit terbesar terjadi antara tahun berapa? Jadi turun yang paling tajamnya itu antara tahun berapa ya? Kalau turun itu berarti kan harus antara ya dari tahun ini ke tahun ini gitu ya. Kita lihat grafiknya. Ada grafik. Saya kakak di sini dibantu sama Kak Cocok ya, yang mengoperasikan alat luar biasa dari pagi. Belum makan-makan dia kasihan. Nah, grafiknya ada grafiknya Mas. Nah, di bawah. Nah, itu grafik ya. Potong. Nah, sip. Oke. Wah, dia nanya turunnya ya, penurunan jumlah. Berarti kita harus hitung selisih-selisih. Berapa nih selisih yang paling gede ya dari tahun ke tahun sesuai dengan pilihan katanya. Kita lihat nih. Yang pilihan yang A, 2009 ke 2010. Berapa nih turunnya? 2009 ke 2010. Selisihnya berapa tuh? 2009 ke 2010. 2009 itu 683. Dikurangi 673. Oh, berarti kurang berapa dia? 10. Min 10 ya. Betul? Betul. B, 2010 ke 2011. Kita lihat lagi. 2011. Nah, 2010-nya udah ada dia 673. 673 dikurangi 665. Berapa tuh penurunannya? Ini maksudnya Minto turun ya. Berapa nih penurunannya? 8. 8. Oke. Terus 2011, 2012. 2011, 2012, 665 dikurangi. Oh, ini mah nggak dikurangi ya. 2011, 2012 menaik justru ya. Naik ke 684. Oh, dia naik dia. Naik berapa dia naiknya? Ya. 19. Ya, naik ini mah ya. Ah, naik weh. Nah. Naik ya. Kan dia nanya yang turun ya. Oke, D, kita lihat yang D ini A ya. Ini B, ini C, nah ini yang D. 2012 ke 2013. 2012-nya 684, kemudian 2013-nya 671. Nah, turunnya berapa nih? Banyak turunnya nih. Berapa nih? 13 ya. Oh, di antara yang D itu udah menang yang ya, udah menang yang D ya turunnya nih. Coba kita lihat terakhir ya. 1013, nah. Oh, jadi tahunnya mundur ya. 2013 maksudnya ya. 2013 sampai dengan 2014. Berapa nih? Oh, 2013 menaik ya. 671 sampai dengan 694 naik. Nah, berarti penurunan paling tajam itu ada di tahun 2012, 2013 ya. Jadi kulitnya kurang banyak mungkin ya di situ ya. Nah, gitu ya. Jawabannya D. Jadi kalau lihat secara kasat mata mah kelandaian turunnya mirip-mirip ya, tapi harus kita hitung berdasarkan nilainya ya. Kalau kita ragu si landainya yang mana yang paling landai ya. Gitu ya. 8 itu D. Oke, ini masih ikutan, Mbak. Nah, 9. Berdasarkan informasi dari teks diperoleh,
Jika semua pebisnis kulit terlibat dalam kegiatan ekspor, maka perekonomian Indonesia akan meningkat. Ya juga semua nih, semua ada kalimat jika semua pebisnis kulit ikutan kegiatan ekspor, maka perekonomian Indonesia akan meningkat. Jika perekonomian meningkat, maka daya serap tenaga kerja akan tinggi. Gitu. Saat ini perekonomian tidak meningkat, maka kesimpulan yang tepat apa katanya? Kalau semua itu meningkat katanya ya. Nah ternyata katanya saat ini perekonomian tidak meningkat. Kesimpulannya apa? Semua pebisnis kulit tidak terlibat ekspor. Kalau semua ikutan itu meningkat. Tapi belum tentu ya. Kalau misalnya semua pebisnis kulit, tapi belum tentu kalau misalnya kalau tidak meningkat itu semuanya nggak ikutan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau semua pasti naik, tapi kalau beberapa yang ikutan belum tentu belum tentu turun ya. Jadi semua pebisnis kulit tidak terlibat ekspor belum tentu ya. Mungkin hanya sebagian yang ikutan. Kan syaratnya naik harus semua. Kalau sebagian yang ikutan ya belum tentu naik ya dan ternyata turun. A bukan. B, daya serap tenaga kerja tidak tinggi. Saat ini perekonomian tidak meningkat. Kesimpulannya daya serap tenaga kerja tidak tinggi. Betul apa salah? Belum tentu juga ya. C, semua pebisnis kulit tidak terlibat ekspor dan daya serap tenaga kerja tidak tinggi. Yang tadi ya itu mirip yang A. Semua pebisnis tidak terlibat ekspor juga belum tentu ya, belum tentu. Mungkin aja hanya sebagian. Syarat naik harus semuanya. Sebagian yang nggak ikutan pun mungkin bisa menurunkan si tingkat perekonomian ya. Yang D, sebagian pebisnis kulit tidak terlibat ekspor. Nah, itu yang paling tepat ya. Karena saat ini perekonomian tidak meningkat mungkin karena sebagian pebisnis tidak terlibat ekspor. Karena syaratnya kalau ingin naik harus semuanya ikutan. Ada yang nggak ikutan. Ya udah berarti tidak meningkat ya. Jawaban yang paling pas itu paling tepat itu yang D. Right? D, mana D deh? Nah, ini D. Ya, nah, D. Oke. Lanjut ya. Teks lagi deh. Oke. Hapus dulu ya. Bentar ya. Dihapus dulu. Nomor 10. Teksnya panjang ya, ada grafik-grafik juga di situ ya. Kita lihat aja langsung ke soalnya ya. Nomor 10, berdasarkan paragraf 1 dan 2 ya. Manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Ya, paling mungkin benar. Paragraf 1 ini bicara tentang apa katanya? Virus corona telah menjangkiti lebih dari 1,2 juta jiwa dan membunuh lebih 70.000 orang. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019. Virus corona kini telah menyebar ke 208 negara. Untuk mencegahnya, berbagai negara kemudian memberlakukan karantina dalam berbagai wujud dan tingkatan. Di Asia Pasifik, negara-negara seperti Tiongkok, India, Singapura, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, dan Australia melarang kedatangan warga negara asing. Ya, Indonesia nggak ada di sini. Nah, negara-negara Eropa pun melakukan lockdown untuk melindungi warga negara mereka. Berikut datanya, ada panjang ya. Kebijakan ini mengunci perbatasan bagi penumpang. Umumnya diambil hanya dengan mempertimbangkan dalam negeri tanpa koordinasi dengan negara tetangga katanya. Pokoknya negara-negara itu lockdown aja tanpa bilang-bilang ya. Nah, ada petikan nih. Tanpa koordinasi antar negara untuk memutuskan kapan pembatasan itu akan berakhir, dampak ekonomi dari virus ini akan berlangsung cukup lama. Ujar Julian Chaise, katanya, Profesor Hubungan Internasional di City University of Hong Kong. Nah, gitu katanya. Oke. Nah, apa yang bisa diambil dari paragraf 1 dan 2 yang benar? Coba yang kita dari bawah ya, dari E ya. Koordinasi antar negara tidak diperlukan. Mereka tidak berkoordinasi, ternyata itu kurang baik ya, ternyata kalau nggak bilang-bilang tiba-tiba lockdown aja, karena harusnya koordinasi ya. E itu tidak tepat. D, faktor utama COVID-19 menyebar ke 2008 negara disebabkan karena terlambatnya proses karantina.
Ya enggak juga ya sebetulnya ya. Faktor utamanya ada di paragraf 1 ini kalau kita baca nih katanya. Karena emang dulunya kan kita nggak tahu ya dia penyebarannya via apa, tiba-tiba udah menyebar banyak aja. C. Lockdown menjadi satu-satunya cara mengurangi penyebaran virus. Ya enggak juga ya, di paragraf itu tidak ada, cuman memberlakukan hanya untuk sebagai cara ya, tapi bukan menjadi satu-satunya cara. B. Kebijakan mengurangi virus akan menambah korban. Hah? Kebijakan mengurangi virus akan menambah korban. Oh ya enggak ya, masa mengurangi virus menambah korban ya? Nah, yang tadi ya, tanda kutip tadi si Julian tadi yang ngomongnya bahwa COVID-19 yang berlangsung lama akan berpengaruh juga pada bidang lain. Ya, meskipun di situ nggak ngomong pada bidang lain, tapi dampak ekonomi ngomongnya mah, tapi juga berpengaruh juga ya pada bidang lain, contohnya pada bidang industri. Jadi paling mungkin benar, kan dia pertanyaannya juga ya, bukan tepat benar, tapi paling mungkin benar itu yang A. Ya, 10 itu. Sesuai kalimat tadi kutipannya. Kalau yang B udah jelas-jelas salah. Ya masa mengurangi virus menjadi menambah korban. C. Lockdown jadi satu-satunya juga salah. D. Faktor utamanya karena lambatnya karantina juga bukan ya. Apalagi ya antar negara tidak diperlukan koordinasi juga salah. Nomor 11. Berdasarkan paragraf 5, manakah pernyataan di bawah ini yang salah katanya? Paragraf 5 tadi 2, 3, 4, 5. Paragraf 5 itu ya diawali dengan kata dengan seruan. Dengan seruan untuk tinggal di rumah, pariwisata global praktis lumpuh. Pariwisata ya. Pariwisata global praktis lumpuh katanya. World Travel and Tourism Council memperkirakan sektor pariwisata akan mengalami penyusutan 25% penyusutannya akibat pandemi COVID-19 ini ya. Kemudian ada kutipan lagi katanya, wabah ini menghadirkan ancaman yang serius terhadap industri pariwisata. Jadi industri pariwisata terancam oleh si COVID ini. Mana pernyataan yang salah katanya? A. Terjadi kelumpuhan pariwisata global, betul? Iya ya, lumpuh akhirnya apa sih? Terganggu dia. B. Penyusutan sektor pariwisata. Iya, ya betul ya. Ada 25% dia ya menyusutnya kerugiannya. C. Pekerja di sektor turisme akan kehilangan pekerjaan. Iya, karena turun, tidak ada wisatawan, akhirnya para pekerja pun turun juga ya. Ya mau kerja apaan gitu ya dianya ya. Akhirnya banyak juga yang diberhentikan. Berarti itu benar ya, dia nanya yang salah nih. D. COVID-19 menjadi ancaman serius hanya bagi sektor pariwisata. Oh tidak, ada kalimat hanya di situ ya. Hanya ya bukan ya. Salah dia, nggak hanya itu kan. Paragraf 2 juga ada ngomong ya dampak ekonomi dan sebagainya ya. Jadi salahnya di situ ya. Yang salah, ada kalimat hanya katanya. Gitu ya nomor 11. 12. Berdasarkan grafik, pernyataan manakah pernyataan yang salah? Dia nanya yang salah lagi nih. Ada grafik di situ ya. Grafik tentang apa sih ini korban kasus ya, kasus corona katanya. Jumlah kasus COVID-19 di Australia memiliki kemungkinan bertambah. Di Australia. Mana Australia? Yang salah katanya. Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Belanda, Austria mungkin ini ya. Austria, Norwegia dan Denmark. Kemungkinannya nambah, ya di semua negara itu berkemungkinan nambah ya, karena di sini disajikannya tidak ada grafik yang nurun. Kalau kita disajikan grafik yang turun ya, ada grafik pola penurunan, mungkin nanti bisa diambil kesimpulan di negara tertentu yang grafiknya turun itu mungkin kasusnya akan menurun. Tapi di sini tidak disajikan ya, tidak disajikan kasus grafik yang itu, tapi disajikannya grafik pasiennya, kasusnya. Jadi yang A itu mungkin benar ya. Dia nanya yang salah. B. Kasus terbanyak COVID-19 saat Eropa lockdown ditemukan di Italia. Oh jelas ya. Itu benar juga ya. Bukan itu jawabannya karena nyari yang salah. C. Selisih jumlah kasus antara Belanda dan Norwegia lebih banyak dibandingkan kasus antara negara Austria dan Denmark. Ini harus dihitung nih. Selisih antara Belanda dan Norwegia katanya ini. Belanda
dan Norwegia katanya. Berapa nih nilainya nih? Belanda dan Norwegia. Mana Belanda? 959. Betul nggak? 959 ini kalau benar bacanya. Kemudian Norwegia, berapa Norwegia? 489. 489. Nah, tinggal dikurangkan, nanti dibandingkan dengan apa katanya? Dibandingkan selisih antara Austria dan Denmark. Austria itu 800. Denmark ya. 800 kurangi Denmarknya 262. Nah, mana yang paling selisihnya paling besar? Berapa nilainya nih? Betul nggak? Selisih jumlah kasus antara Belanda ini lebih banyak dibandingkan dengan dia. Banyakan siapa ini? Kira-kira tuh angkanya. Banyakan mana? Hitung aja angkanya. 959 dikurangi 489. Berapa nilainya nih? Berapa? Sekitar 400-an. 410 gitu? Benar nggak sih? Bisa saya lagi tuh? 410 lagi. 470. 470 ya? Nah, yang ini berapa ini? Sekitar 600. Berapa? Sekitar 600. Gedean siapa? Gedean yang bawah ya. Berarti pernyataan yang C itu salah. Ya. Tapi di sini yang salah jadi benar ya. Karena dia minta yang salah. Ya, jawabannya itu ya C. Yang D kenapa? Udah nggak usah lihat lagi ya kalau udah nemu jawabannya mah ya. Nanti kalau nyatanya kalian UTBK gitu ya udah ketemu jawabannya udah. Nah, udahlah kita tidak usah melihat lagi teks-teks lagi. Sekarangnya kita masuk ke numerik ya. Penalaran angka-angka nih. 13 ya. Nomor 13 disajikan dua segitiga katanya. Mungkin berhubungan, mungkin enggak ya dengan bentuk segitiga ini. 13 katanya. Ini 5, di sini 6, di sini 8 katanya. Di sininya 22. Kalau ini 8, ini 7, ini 5 ya. Berapa tengah-tengahnya? Nah, kita harus bisa lihat pola. Polanya ya nggak tentu ya. Gimana polanya saat itu bisa ditambah dikali, bisa dikali dibagi, terserah. Nah, kira-kira dapat 22 dari mana ini? Kalau ditambahin semua ini 11. Ya, 11 tambah 8, 19. 19 tambah 3 misalnya gitu. Bisa sih. Ini berapa kalau gitu? Kalau ditambahin 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 3. 23 nggak ada di situ 23 ya? Berarti bukan gitu. 6 kali 5 kurang 8. Gimana? 6 kali 5 kurang 8. Iya, betul. Siapa tuh yang jawab? Banyak ya? Ini dikali, terus 6 kali dikurang 5 dikurangi 8 gitu ya. Berarti ini 8 dikali 7 dikurangi 5. Berapa jadinya? 56 kurangi 5. 51. Iya, 51. Wih, ini anak-anak Cimahi semangat pisan ya. Hebat. Pesantren aman? Aman ya? Jangan pesantren maksudnya. Aman. 13. Ya, 51. Ya, polanya nanti beda-beda ya, terserah makin kita makin sering ngotak-atik gini makin terbuka pikiran kita. Oh, berarti dikali dibagi gitu ya. 14. Gimana 14? Ada yang punya ide? Gimana nih? Di sini ya, menurut saya. 14. Ada deret nih. Dia mah bukan nanya titik-titiknya ya, nanyanya A dan B katanya. Di sini ada 6, 20, halangan 6, 20, 62, 188 gitu. Kemudian polanya katanya mengikuti gini katanya. UN sama dengan katanya A dikali UN-1 ditambah B gitu. Jadi paham nggak ini maksudnya gimana nih? Ini teh maksudnya gini ya. Saat kita mencari nilai 20 nih ya, 20 itu kan U keberapa nih? U yang kedua ya. Contoh misalkannya 20 ya. Kita ambil 20, itu U yang kedua itu sama dengan A dikali UN-1. Oh, berarti sebelumnya. Min 1 itu berapa jadinya? 6 gitu. Ditambah dengan apa nih? B gitu. Ya. Ini 6 ya. 6.
Nah, ditambah dengan B. Gitu katanya. Nah, terus gimana? Cari nilai A dan B-nya berapa. Pakai yang lainnya, data yang lainnya. Tapi kalau kalian udah bisa mengira-ngira, ya nggak apa-apa ya. Nggak usah pakai ini juga. Cuman udah dibantu sama dia. Nah, sekarang yang 62. Kalau yang 62 berarti gimana nih? Berarti A dikali berapa dia? Selisih yang sebelumnya nih ya. 20 ditambah dengan B. Gitu. Habis ini diapain? Mana itu yang merah tuh ya? Oh, ini. Nah, ini akhirnya kita dikurangi aja ya langsung ya. Karena B-nya udah sama. Betul? Oke. Berapa nih? Negatif 42 sama dengan min 14 A gitu. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. Kalau A sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan yang 1 atau persamaan yang 2, didapatlah nanti B berapa? B-nya ternyata ya A-nya masukin 3 ke sini. A dikali 16, 6 dikali 3 berapa? 18. 18 ya. Berarti B-nya berapa? 2. Yes, 2. Nah, pertanyaannya mah A ditambah B. Kalau ditambahin sama dengan? 5. 5. Ya. Betul tadi? Kemarin ya? Betul ya? Mudah-mudahan. Oke. Ini boleh nulis ke sini nggak? Oh enggak katanya. Nggak boleh. Berarti hapus dulu bentar ya. Bisa ada yang mau moto? Boleh, sok moto papan. Kita hapus dulu habis ini ya. Semenit. Kita lanjutin ke soal 15 dan seterusnya ya. Oke, hapus dulu. Lima belas tentang masih angka-angkaan ya. Angka-angkaan dari ada angkanya 3, 2, 6 katanya. Min 1, 10, X, Y, min 10, 21, min 16. Nah, berapa nilai X dan Y-nya berturut-turut? Gimana caranya ini? Kita polanya ya, semakin kita sering ngerjain soal TPS, semakin kita bisa polanya mikirnya macam-macam. Dulu mah mikirnya pasti gini nih, urutannya. Nah, sekarang semakin sering polanya nggak selalu seperti itu. Kadang loncat 1, kadang loncat 2, kadang loncat satunya ditambah terus dikali ya, terserah. Nah, kita lihat polanya ini. Polanya gimana nih? Kalau langsung kedua ini min 1 tambah 4. Oh, udah ngaco lagi sininya ya. Ada yang enak nggak angkanya? Lihat nih. Kalau kita lihat ini dari sini ke sini ya. Gitu tuh. Berarti ini kemana nih? Sini ya. Dari 3 ke 6 tambah berapa dia? 3. Tambah 3. Ini tambah berapa dia? 4. Berarti tambah berapa di sini? 5. Berarti Y-nya berapa? 15. 15. Kok tahu tambah 5? Cobain aja di sini. Y ditambah berapa lagi nih? Ditambah berarti 6 ya ke sini ya. Bener kan ya? Jadi 21. Gitu. Nah, yang satu lagi berarti. Yang 2 ini ke min 1 turun berapa dia? 2 ke min 1. Terus? 3. Nah, ya min 3. Berarti min 4 ya. Berarti X-nya berapa? Min 4. Dari min 1 min 4. Berarti min 5. Ini lagi nih sekarang. Ini min 5. Benar min 10 ya. Gitu. Berarti X-nya min 5. DEY-nya plus 15 ya. Jawabannya A. Gitu ya. Kadang-kadang loncatnya 3 ya, kadang-kadang loncatnya dikali gitu ya. Kalinya bertambah juga terserah ya polanya. Gimana kita ngatur-ngaturnya. Yang penting benar. 16. Ini tentang bahasa ya. Complete katanya, completed COM. Gitu katanya. Katanya kodenya jadi apa katanya? Moch. ELP, betul? ELP, det. Nah, berarti kalau ada direction jadi gimana? Lihat aja pola itunya ya, pola panduannya. Ini dibalik-balik berdasarkan 3 huruf ya.
com jadi mall, play jadi elf, ted jadi dead gitu. Berarti ini jadi apa nantinya? Read. Ya. Terus? Read terus ya. TCE terus ya. Yang C ya. Kalau yang A mah NOJ ya. Nggak ada di J-nya di sini ya, nggak ada kan? Direction nggak ada ya. Jawabannya apa ini? C. Ya, dibalik-balik gitu. Nah, 17 nih. 17. Gimana 17? Seorang detektif menemukan sebuah kode bertuliskan, apa katanya? Oh, panjang ini. Wah, hese macana apa nih ya? L, gitulah. Gimana ya? Sini ya. 17. LXM. LXM KBZ. Nah, ternyata diterjemahkan menjadi apa katanya? Tes panda katanya. Tes panda. Gitu. Nah, ada lagi nih kalimat MMV. Ini detektif apaan ini? MV FOB PT. MMV FOB PT katanya. Jadinya apa coba? Susahnya menangis gitu karena sedih nggak bisa mecahin kode. Jadi gimana nih? Semangat apalagi nih? Bersedih. Wah. Berarti kita harus tahu pola yang awal ya. Ini polanya gimana sih si ini bisa menemukan kalimat tes panda. Ada yang gampang sebetulnya di sini ya. Kayaknya gampang. Kalau Z ke A ini kalau kita Z jadi A tapi B jadi D ya, nggak mungkin kan kalau kita balik-balik ya. Nah, ini kemungkinannya ada apa nih? Ini kemungkinannya adalah siapa nih? Ini adalah ditambah berapa nih? Dari Z ke A itu ditambah plus 1. Kalau B ke D tambah berapa coba kira-kira? Plus 2. Maksudnya gimana sih? B tambah 2, C, D gitu. K berarti tambah berapa dia? Tambah 3 ya. K, L, M, N. Nah, N kan? W tambah berapa nih? 4. V, W, X, Y, Z, terus A lagi. Nah, ini tambah berapa nih? Terus ya, tambah 5, tambah 6, tambah 7, 8. Tambah pusing, ini tambah 8 ya. Nah, gimana jadinya nih? Ini berarti apa nih? Si T tambah berapa? Tambah si J-nya. Jadi berapa nih? R, T, U. Gitu. P tambah 2. O, P, Q, R. Gitu? R berarti di sini ya. B tambah 3. B, C, D, E. Nah, coba jangan lu semuanya ya. Barangkali jawabannya udah ada ya. Kan menghemat waktu. Yang mana tuh? Ada nggak yang belakangnya Ru? Semeru atau apa ini? UTBK seru ya. Gitu ya. Ya, jadi nggak usah semuanya ya. Itu biar cepet aja. Kecuali pilihannya yang Ru-nya banyak, semuanya Ru gitu ya. Ya, jadi seru semua, tapi kalau pilihannya hanya sedikit ya nggak usah semuanya kan ya, capek-capek ya. Jawabannya apa ini? Itu kan triknya ya kayak gitu ya UTBK ya. Ya jadi nggak usah terlalu sempurna, maksudnya oh udah yakin gini jawabannya. Udah itu berarti ya UTBK seru jawabannya ya. 18? Gimana nih 18? Ada yang bisa memecahkan nomor 18? Ini udah harus dihapus lagi ya? 2-3 soal lagi ya, kita hapus dulu ya. Yo, mau dipotong nggak katanya? Udah ya? Nah, foto ini misi kalian jadi detektif nanti. Nomor 18, yang merah nih. Ada yang bisa polanya, ada yang tahu ini? 4, 3, 2. Gimana? Dikali terus dipangkat. Dikali 3 dipangkatin. 3, 12 terus dipangkat 2. Dikali terus
Dipangkat. Pangkatin gitu. Iya. 12 dikaliin, betul ya? 12 Betul. dikali jadi 12. Pangkat 2. Pangkatin jadi Jadi 12 pangkat 2. 12 pangkat. Coba yang kedua. 4. Ini 5, 4 di sininya 3. Betul nggak? 5 kali 4? 20. 20 pangkat 3? 8.000. 8.000. 8.000. 6 kali 5? 30. 30. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya? 9 kali 9 berapa? 81 ya. 81-nya semuanya 810.000. 810.000. 810.000 ya. Soal yang lain mungkin polanya beda ya. Bisa aja ditambah 2, tambah 2, terserah lah. Yang penting dari 2 pola itu harus kebaca polanya ya. Nah, nomor 19 ini ya. Ini nomor 19 tanpa sedikit ini tokohnya fiktif dan kalau ada kesamaan mohon maaf ya. Ada 4 orang gadis dari daerah yang berbeda akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia 2021. Mereka adalah Tias, Tiara, dan Tiara, Sinta, dan Nita. Katanya gitu. Mana teh? Tias paling tinggi. Ada variabel tinggi nih di sini. Tinggi. Tias itu paling tinggi. Jadi kalau kita urutin, itu Tias itu paling tinggi katanya. Tias katanya. Udah begitu ya. Tias paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita. Tapi yang 3 lagi nggak tahu ini urutannya belum. Ya. Berkulit lebih gelap dari Nita. Tapi tidak lebih gelap dari Sinta dan Tiara. Nah, berarti ini kulit nih. Ini kulit. Ini gelap. Ini apa di sini ya? Terang ya. Maksud kulit terang ya. Putih kemudiannya. Katanya gitu. Dari kegelapannya katanya si Tias ini katanya ya. Mana teh? Mana tadi macam teh? Oh. Berkulit lebih gelap dari Nita. Berkulit lebih gelap dari Nita. Pakai yang biru ya. Jadi kalau kita urutin Tias di sini ya. Tias di sini lebih gelap dari Nita katanya. Tapi tidak lebih gelap dari Sinta dan Tiara. Oh, berarti Sinta dan Tiaranya ada di mana? Tidak lebih gelap dari Sinta dan Tiara. Berarti di sini ada Nita, di sini ada Tias, gitu. Ya. Terus apa lagi katanya? Tiara berkulit paling gelap. Tuh, ada lagi di sini ya. Tiara berkulit paling gelap katanya. Tiara mah. Ya. Mutiara Timur mungkin ya, berkulit paling gelap. Terus ada lagi nih katanya. Urusan gemuk dan nggak gemuk di sini ya. Berambut lebih panjang dan paling tidak gemuk. Nah, paling tidak gemuk. Berarti paling tidak gemuk itu tingkat kegemukan dan tingkat kekurusan ya. Gemuk ini kurus. Siapa yang paling kurus, paling tidak gemuk? Paling kurus itu di situ sebutkan bahwa kita lagi ngomongin Tias di sini ya. Paling tidak gemuk katanya gitu. Mana tadi deh? Tiara berkulit paling gelap, lebih tinggi dan berambut lebih panjang katanya. Tiara berkulit paling gelap, udah ya katanya. Lebih tinggi dan berambut lebih panjang. Oh, ada rambut lagi di sini. Rambut, dia tulisin lagi rambut. Ini urusan rambut ya. Rambut panjang. Di sininya apa ya? Pendek ya, yang nggak botak-botak amat ya, pendek ya. Udah putri ya, masa tak berambut. Apa tadi? Tiara berkulit paling gelap, lebih tinggi dan berambut lebih panjang. Berambut lebih panjang dari Sinta dan Nita. Sinta dan Nita, ini Tiara di sini ya. Sinta dan Nita katanya. Sinta dan Nitanya nggak tahu nih urutannya berapa nih ya. Tetapi lebih kurus dari Nita, lebih kurus dari Nita Tiara teh. Oh, ini berarti Nita. Ini Tiara gitu, lebih kurus dari Nita katanya. Sinta paling gemuk katanya. Oh, ketahuan nih Sinta paling gemuk. Sinta paling gemuk dan berkulit paling putih. Sinta paling putih. Nah, Sinta di bawah berarti ya. Mana putih teh? Oh, ini nih, sorry. Ini Sinta di sini berarti. Sinta berkulit paling putih katanya. Terus Sinta paling gemuk dan berkulit dan lebih tinggi dari Nita, lebih tinggi dari Nita. Itu Nita gitu. Nita, kemudian apa lagi? Tiara. Ya, satu lagi siapa berarti itu? Si Sinta ya. Lebih tinggi dari Sinta paling gemuk dan lebih tinggi dari Nita, lebih tinggi dari Nita. Berarti di sini ada
Sinta ya. Pertanyaannya, manakah yang paling benar tentang Nita? Nita, mana Nita? Berambut, A, berkulit lebih gelap dari Tiara. Mana kulitnya? Si Nita. Salah ya. Bertubuh lebih kurus dari Tias. Nita. Salah ya, dia gemuk juga. C, berambut lebih pendek dari Tiara. Nah, ini katanya belum ditulisin ya. Si Nita katanya ya. Lebih kurus, mana Nita teh? Nita. Tetapi lebih gelap dari Tiara. Mereka adalah Tias. Berambut paling panjang, paling Tiara berkulit paling gelap. Berambut panjang. Oh, Tias, Tiara. Ya, ini urutannya Tias, Tiara, Sinta, dan Nita. Berambut lebih pendek dari Tiara, betul? Si Nita? Berambut lebih pendek dari Tiara. Betul ya, Nita. Jawabannya yang C. D, lebih tinggi dari Sinta. Lebih tinggi, kan Sinta paling tinggi ya. E, lebih tinggi dari Tias. Tias paling tinggi. Lebih tinggi dari Tias. Enggak juga ya. Gitu. Jawabannya C ya, nomor 19. Kita pakai apa sih, bilangan-bilangan mau mendatar, mau ke atas, boleh terserah lah ya. 20, yang tubuhnya paling pendek. Nita. Nita ya. Nita yang paling pendek. Udah itu ya, penalaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Penalaran mah harus terus dilatih karena emang nggak ada rumusnya ya, nggak bisa dipelajari. Makin banyak berlatih, makin mudah ya. Begitu pula untuk yang lainnya, pemahaman bacaan dan sebagainya. Pokoknya TPS mah dasar kalian aja ya. Makin banyak berlatih, makin sukses. Oke? Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Yang udah join dari tadi, mudah-mudahan sebagai langkah awal kalian menuju sukses UTBK ya. Amin. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Gua ikutin protokolnya, pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun ya, dan tetap bersyukur kita sudah disehatkan ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa apa sih? Ya, jangan lupa bahagia aja lah ya. Oh, ada pesan katanya apa, Cin? Apa Mas? Oh, Tridaya Online katanya. Kalau pingin materi-materi banyak ya, kalian bisa lihat di Tridaya Online YouTube, Tridaya Online ya. Banyak di sana kalau butuh materi. Oke, sukses semua buat kalian ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.